Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik Nobri Setiawan, NIT 235940003. Saya dari Prodi Transportasi Laut dari Politeknik Bumi Akwelni. Di sini saya akan memaparkan tugas makalah Sistem Teknologi Transportasi Laut yang berjudul Analisis Penerapan Integrated Warehouse untuk meningkatkan efisien kegiatan bongkar muat curah kering di PT KBS. Di sini latar belakang PT KBS adalah salah satu operator pelabuhan curah kering terbesar di Indonesia. Pelabuhan KIP adalah pelabuhan yang dikelola oleh PT KBS yang pada awalnya hanya melayani kebutuhan kargo milik PT KS sebagai produsen baja. PT KBS selaku operator pelabuhan curah kering terbesar di Indonesia memiliki keunggulan dari segi handling kargo yang beragam. IWH Integrated Warehouse, IWH yang di lingkungan KBS ini, Integrated Warehouse yang disingkat adalah IWH yang ada di lingkungan KBS memiliki fasilitas diantaranya ada conveyor belt, portal harbor crane, dan tempat penimbunan yang memiliki kapasitas mencapai 200.000 metrik ton atau 5 kompartemen dari sisi kanan sisi kiri, serta fasilitas loading bay sebanyak 4 titik. Fasilitas ini diharapkan dapat mengurangi waktu sandar kapal di pelabuhan dan menghindari penumpukan truk di dermaga. Di samping itu, penerapan IWH baru dapat mempercepat kegiatan bongkar dari kapal ke tempat penimbunan sementara, tetapi proses distribusi menggunakan tracking dari tempat penimbunan sementara ke lokasi pemilik barang masih memakan waktu cukup lama dibandingkan dengan cara konvensional atau truk lossing. Selain itu, masih terjadi selisih hitungan tonase short atau over cukup signifikan tinggi dibanding dengan cara pembongkaran konvensional. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diangkat judul sebagai berikut: Analisis Penerapan Integrated Warehouse untuk meningkatkan efisien kegiatan bongkar curah kering di PT KBS. 1. Rumusan masalah. Dari uraian latar belakang di atas menemukan beberapa rumusan masalah pada penelitian tersebut, yaitu sebagai berikut. 1. Penyebab belum efisien yang penerapan IWH. Yang kedua, bagaimana dampak yang ditimbulkan. Yang ketiga adalah bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak belum efisiennya pelabuhan IWH. Tujuan penelitian. Dari pertanyaan rumusan masalah di atas, penelitian membuat tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui sebab belum efisiennya penerapan IWH. Yang kedua, mengetahui dampak yang ditimbulkan dari belum efisiennya penerapan IWH. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak belumnya efisiennya IWH. Yang kedua, bab 2, kajian pustaka. Supply chain management adalah merupakan koordinasi dan integrasi sistem serta strategis dari berbagai pihak perusahaan yang terkait dalam rantai pasok, baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung dari hulu ke hilir. Yang kedua adalah logistik. Logistik merupakan bagian dari supply chain management yang bertujuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses agar lebih efisien. Yang ketiga, biaya logistik. Biaya logistik merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam proses pengiriman, penerimaan, dan penyimpanan barang-barang
Biaya logistik terdiri dari biaya transportasi, gudang, biaya pengiriman, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan kegiatan logistik. 4. Pelabuhan. Pelabuhan didefinisikan adalah area perairan yang terlindung dari gelombang yang dilengkapi dengan seperti dermaga, kren, dan gudang memfasilitasi kegiatan bongkar muat seperti dari dan kapal. Selain itu, pelabuhan berfungsi sebagai tempat usaha di mana kapal bersandar dan penumpang dapat naik turun. Pelabuhan juga dilengkapi dengan fasilitas keselamatan, keamanan, pelayaran, serta fasilitas penunjang lainnya. IWH, Integrated Warehouse adalah sistem manajemen gudang yang menggabungkan. Bab 3, hasil dan pembahasan penyebab belum efisiennya penerapan IWH berdasarkan data yang diperoleh lapangan semenjak penerapan bongkar muat IWH. Dari sisi bongkar kapal ke tempat penimbunan sementara dikatakan memiliki dampak yang signifikan dan dikatakan sudah cukup efisien. Discharging rate terus meningkat sejak awal. Dilakukan metode bongkaran melalui IWH, puncak tertinggi discharge rate adalah mencapai 25.000 metrik ton per day, yang mana discharging rate meningkatkan lebih dari 16.000 ton per hari sejak awal uji coba penerapan metode bongkar melalui IWH. Proses rumit adalah proses yang tidak efisien berbelit-belit, dapat menghambat alur kerja, menyebabkan penundaan yang disebabkan sebagai berikut. Proses karena bongkar IWH melalui tahap yang lebih panjang dibandingkan dengan bongkar menggunakan cara konvensional. Biaya tinggi untuk membongkar metode IWH memerlukan tambahan yang cukup tinggi sekitar 75.000 per ton. Sedangkan jika menggunakan pensial memerlukan biaya 32.000 per ton. Hal mana yang tersebut akan membebani para pemilik barang. Masalah dalam manajemen dan rantai pasok, keterlambatan dalam pengiriman, dan masalah dampak masuk mempengaruhi efisien gudang. Hal ini disebabkan terjadi karena penumpukan truk di area IWH sehingga memperlambat proses distribusi barang milik customer. Dampak belum efisiennya penerapan IWH. Efisien penerapan IWH ini harus terus evaluasi karena akan memiliki banyak dampak yang signifikan bagi proses logistik yang tentu saja menimbulkan biaya logistik yang cukup tinggi. Dampak-dampak yang ditimbulkan dari belum efisiennya penerapan IWH diantaranya: 1. Penumpukan armada di area IWH. Di sini ada beberapa data dump truck masuk pada tanggal 12 bulan September 2024 jam 21.16 sampai dengan tanggal 13 September 2024 jam 03.17. Itu kurang lebih ada 6 jam di area IWH. Itu ada beberapa data yang kami miliki keterlambatan loading di area IWH. Upaya yang dilakukan mengurangi dampak belum efisien IWH. 1. Mengatur aliran keluar masuk armada tracking. Untuk mengurangi penumpukan armada tracking di area IWH dilakukan pengaturan aliran keluar masuk tracking area IWH agar waktu truk di dalam IWH tidak terlalu lama. Langkah yang dilakukan salah satunya adalah membatasi kuota masuk ke dalam area IWH, menyesuaikan dengan fasilitas fasilitas muat di dalam IWH, yaitu loading bay dan memakai way loader. Yang kedua, penyesuaian tarif dengan servis yang diberikan untuk menekan biaya logistik dan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Tentu saja menyesuaikan tarif yang dilakukan, karena jika servis yang diberikan belum sebanding dengan harga yang diterapkan, tentu saja menurunkan performa IWH dan kepuasan pelanggan untuk menggunakan IWH di kemudian hari. Kesimpulannya adalah bab 4. Kesimpulan:
adalah penerapan integrated warehouse di PT KBS menunjukkan potensi signifikan untuk meningkatkan efisien kegiatan bongkar muat curah kering melalui integrasi sistem manajemen komunikasi yang lebih baik antar departemen dan optimalisasi proses. Perusahaan dapat mengurangi waktu dan biaya operasional. Namun, tantangan seperti keterbatasan SDM, sistem teknologi, dan hambatan terhadap perubahan harus diatasi untuk mencapai hasil yang maksimal. Dengan komitmen terhadap pelatihan dan pengembangan serta investasi pada teknologi yang tepat, PT KBS meraih efisiensi yang tertinggi dalam meningkatkan daya saing industri. Integrasi yang sukses tidak hanya akan memperbaiki proses logistik, memberikan dampak positif bagi seluruh performa perusahaan. Terima kasih, itu analisa saya untuk sistem teknologi transportasi laut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.